Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa zidna 'ilma Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla amma ba'du kaifa halukum bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kajian sebelum berbuka. Alhamdulillah, diiringi dengan hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan ini adalah hujan yang berkah. Baik, Bapak Ibu hadirin santri dan santriwati, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-186, karena bab yang menjelaskan tentang puasa telah dibahas oleh asatidz yang lain. Sehingga kita meneruskan. Ayat 186 ini masih berkaitan dengan ayat puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Imam Ahmad menukilkan dari Abu Musa al-Asy'ari, dia menceritakan ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan, tidaklah kami mendaki tanjakan, menaiki bukit dan menuruni lembah melainkan dengan mengumandangkan takbir. Jadi suatu ketika Abu Musa al-Asy'ari ini menceritakan beliau bersama para sahabat yang lain, ya,
dalam satu peperangan ketika menaiki bukit, menuruni lembah, itu selalu apa? Selalu mengumandangkan takbir. Kemudian beliau mendekati kami dan bersabda, "Wahai sekalian manusia, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan jauh, tetapi kalian berdoa kepada Rabb yang maha mendengar lagi maha melihat. Sesungguhnya yang kalian seru itu lebih dekat kepada seorang di antara kalian daripada leher binatang tunggangannya." Saat ini mboten nunggang kuda, nunggang sepeda motor. "Wahai Abdullah bin Qais, maukah engkau aku ajari sebuah kalimat yang termasuk dari perbendaharaan surga?" Sebuah kalimat yang termasuk perbendaharaan surga itu apa? La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan hanya karena pertolongan Allah. Hadis tersebut diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim serta beberapa periwayat lainnya. Terkait dengan ini, penulis katakan hal itu sama seperti firman Allah, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat An-Nahl ayat 128. Juga firman-Nya Allah kepada Musa dan Harun alaihissalam, "Innani ma'akuma asma'u wa ara." Sesungguhnya aku beserta kalian berdua, aku mendengar dan melihat. Surah Toha ayat 46. Artinya apa? Allah Azza wa Jalla tidak menolak dan mengabaikan doa seseorang, tetapi sebaliknya Allah Maha mendengar doa. Ini merupakan anjuran untuk senantiasa berdoa, dan Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan doa hambanya. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan doa hambanya. Imam Malik meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama tidak meminta dipercepat. Ya. Yaitu dia mengatakan, "Aku sudah berdoa tetapi tidak dikabulkan." Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Malik, dan lafaz hadis di atas dari Imam Al-Bukhari. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahimin." Ya. Tidaklah seorang hamba itu selalu dikabulkan doanya apabila tidak meminta atau berdoa untuk perbuatan dosa atau memutus hubungan
silaturahim. Jadi doa akan selalu dikabulkan oleh Allah selama tidak berdoa untuk minta maksiat dan berdoa untuk memutuskan tali silaturahmi. Dan yang ketiga, malam yasta'jal, dan selama tidak minta dipercepat. Qila ya Rasulullah wa mal istijal, wahai Rasulullah, ya, apa yang dimaksud dengan istijal? Apa yang dimaksud dengan dipercepat? Rasulullah menjawab, yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yustajabu li fayastahsiru inda dzalika wa yad'u du'a. Ya, isti'jal yaitu berkata qad da'awtu wa qad da'awtu, aku ki yo wis ndonga lho sakjane, yo wis ndonga, tapi kok yo urung di ijabah karo Allah. Nah, ternyata ini yang menyebabkan doa itu ditolak, doanya tidak dikabulkan. Ada 3 tadi. Ya, adab ketika berdoa yang pertama apa? Tidak meminta untuk bermaksiat, tidak meminta untuk memutus silaturahim, ya, doanya. Dan yang ketiga, tidak minta disegerakan, dipercepat. Jadi umpami kula panjenengan sami berdoa nggih berdoa mawon, mboten usah tergesa-gesa ingin dikabulkan. Amargi napa? Allah niku lebih mengetahui apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah itu adalah keinginan-keinginan kita, tapi Allah tahu apa yang kita butuhkan. Ya, tadi itu. Nah, maka pada saat itu dia merasa letih dan tidak mau berdoa lagi. Jadi dampaknya dari perkataan qad da'autu aku yusdungo lho sakjane. Ini dampaknya apa? Orang itu akan merasa letih untuk berdoa, ya, sehingga nggak mau berdoa lagi. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Karena itu setan selalu memberi was-was ketika kita berdoa. Ya. Kita berdoa, ya Allah, lancarkanlah puasa saya. Ya Allah, lancarkanlah rizki saya biar saya bisa bersedekah. Tapi setan juga memberi was-was. Awakmu apa ya iso oleh duit wong awakmu urung nyambut gawe, kan kayak santri-santri kan gitu. Dikasih was-was. Begitu juga yang bekerja, dikasih was-was lagi. Sampean kerja ya mono ya mene ya goro oleh sakmono kok mbok sedekahne. Itu setan itu. Was-wasnya setan. Sehingga apa? Sehingga was-was itu yang menjadikan doa itu tidak dikabulkan ketika tadi itu. Kita doa kepada Allah sudah benar, tapi di tengah-tengah tadi digoda sama setan, dibelokkan. Aku yus donga lho sakjane.
Mau nih belum ada kata-kata itu ya. Belum ada. Dibisikin sama setan sehingga keluarlah kata-kata itu. Ya, maka apa? Berdoa dengan doa ibadah itu lebih afdol daripada doa masalah. Apa itu doa ibadah? Doa ibadah itu adalah ya doa yang di dalamnya kita beribadah. Kados ngeten iki misalnya kajian. Ini adalah bagian dari ibadah. Baca Quran adalah ibadah. Itu doa ibadah. Kita memiliki kewajiban terhadap Allah. Kewajiban kita terhadap Allah. Apa? Ibadah. Ketika kewajiban kita tunaikan, ya, maka itu adalah doa. Salat adalah doa. Salat juga adalah kewajiban, ya. Nah, ketika doa ibadah, ya, kita melakukan doa ibadah itu lebih afdal daripada doa masalah. Apa enggak boleh doa masalah? Boleh. Dengan syarat itu tadi, tidak minta dipercepat. Ini adalah adab di dalam berdoa. Tak kasih misalkan permisalan begini. Taruhlah di rumah, ya. Di rumah posisinya sedang lapar, nunggu makan. Ternyata ibunya tidak sempat makan. Tidak sempat masak. Ya, tidak sempat masak, yang masak ayahnya. Terus tidak cocok. Terus ngomel, seakan-akan nggak pernah diberi makan. Sama seperti doa kita tadi. Kita doa kepada Allah, kita meminta kepada Allah, tetapi setelah meminta enek ngomele, seolah-olah permintaan kita itu tidak pernah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu akan membatalkan doanya. Dalam penyebutan ayat yang menganjurkan untuk senantiasa berdoa, di sela-sela hukum puasa tersebut di atas terdapat bimbingan untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa ketika menggenapkan bilangan hari-hari puasa, bahkan setiap kali saat berbuka puasa. Nah, maka saat berbuka puasa itu adalah juga waktu yang mustajab, dianjurkan untuk memperbanyak doa. Diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Yang pertama, al-imamu adil. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Wasaimu hatta yuftiru. Yang kedua, orang yang berpuasa hingga berbuka. Wa da'watul madlum, ya. Yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Ya, yarfa'uhallahu dunal ghamam yaumal qiyamah. Ya,
Allah akan menaikkan doanya tanpa terhalang awan mendung pada hari kiamat. Wa tuftahu laha abwabus sama, dan dibukakan baginya pintu-pintu surga, pintu-pintu langit. Wa yaqulu bi'izzati la ansurannaka walau ba'da hinin. Dan Allah berfirman, demi kemuliaanku aku pasti menolongmu meskipun beberapa saat lagi. Maka ini adalah rangkaian-rangkaian ibadah kita di dalam berpuasa. Ya. Maka sesungguhnya apa? Sesungguhnya Allah itu dekat. Tapi kondisi kita kadang apa? Kadang qarib, kadang ba'id. Ya. Kadang qarib, kadang ba'id. Padahal Allah qarib. Padahal Allah dekat. Ya. Tentu misalkan sampean punya sahabat qarib, sahabat dekat, sampean minta tolong apa saja, selama dia bisa membantu pasti dibantu. Kenapa? Karena sahabat qarib. Nah, maka ini hikmah daripada puasa itu adalah Allah ingin dekat dengan hambanya. Di saat apa? Di saat puasa. Kenapa? Karena puasa itu membimbing kita untuk bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Orang yang berpuasa itu pasti bertakwa. Kenapa? Karena kalau tidak bertakwa puasanya batal. Kalaupun tidak batal puasanya sia-sia. Tentu tidak ingin. Kemudian tadi itu orang yang berpuasa itu dekat dengan Allah karena diliputi ketakwaan. Tadi dalilnya yang kita sampaikan di surat An-Nahl, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka di bulan Ramadan, ya, bulan yang membimbing kita untuk menjadi takwa, maka sudah semestinya ketakwaan itu kita iringi dengan berbuat kebaikan. Apapun kebaikan. Ya. Sedekah, enggak punya uang, senyum. Kenapa? Karena senyum termasuk sedekah. Kan mboten gadah katane senyum. Tapi lek pasane kancane, engko pas dhewe sampean bakal senyum. Ya malah timbul pertanyaan ya. Jane ya ora nek sapa-sapa kok senyum-senyum. Senyum karo sapa Maria, ya. Nah, di dalam permohonan doa, kemudian di dalam beribadah, kemudian itu kita sering menjumpai apa? Menjumpai keadaan lemah, ya, futur, bosen, gitu ya. Sering ya, sering.
apalagi doanya belum terkabul, rasanya bosen, ya kan? Doanya belum dikabulkan, ujiannya banyak, gitu ya, bosen. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di ayat yang lain di surat Al-Baqarah ayat 214. Nanti ini kajiannya temanya apa? Kajiannya temanya hari ini Innallaha qarib. Sesungguhnya Allah itu dekat. Nah, kita dalam kondisi aman, tidak dalam keadaan peperangan sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dalam kondisi makmur, tidak dalam keadaan paceklik, ya, kekurangan pangan dan lain sebagainya. Makmur, aman, sejahtera, makmur. Apalagi tidak punya hutang. Itu sudah nikmat sekali. Maka ketika kita bosan juga seharusnya apa? Seharusnya tidak bosan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau kamu kenapa nggak boleh bosan? Karena Allah itu seneng kalau dimintai. Beda sama saya atau Ustadz Aji, itu gak pada seneng lek dijalui. Sama njaluk ping pisan ping pindho oleh bendino kok sama jaluki yo moh ya. Itu yang membedakan apa? Yang membedakan antara makhluk dan Allah. Perbedaan antara makhluk dan Khalik. Ya. Jajalan mbek kancane sampean. Bendino jaluk ono ae. Nyapa to? Mesti blenger. Gak enek liyane to. Mosok sampean ngono e bosen. Allah tak jaluki gak bosen iki ngono. Jajalan iki gak percaya. Nah, di ayat 214 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Dadose Allah sendiri yang menyampaikan. Ketika dhewe wis melaksanakan amal ibadah ngene iki, apa mbok kira iki wis iso mlebu surga? Ini lebih berat, yang dilakukan para sahabat ini lebih berat. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan? Sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Ya, bagaimana cobaannya Bani Israel? Muter-muter mau bawa pergi dari Mesir belum bisa, harus nyari makamnya Nabi Yusuf dulu baru bisa, gitu ya. Kenapa? Karena doanya Nabi Yusuf. Doanya Nabi Yusuf, ya Allah, jangan keluarkan Bani Israel dari Mesir tanpa tulangku. Maka ketika Nabi Musa nyari jalan keluar dari Mesir itu nggak ketemu. Dibilangi sama rohib-rohib itu. Dulu itu Nabi Yusuf pernah doa begini, nggak bisa keluar dari Mesir kalau jasadnya Nabi Yusuf nggak dikeluarkan juga. Nah, terus gimana? Makamnya di mana? Itu yang tahu
cuma perempuan tua. Akhirnya dicari, ketemu perempuan tua itu, ditanya di mana makamnya Nabi Yusuf. Katanya perempuan itu, kalau saya minta sesuatu kamu kasih, saya kasih tahu. Ini perempuannya. Maka Nabi Musa nanya, lah kamu minta apa? Saya pengen masuk surga sama kamu. Swimpel permintaannya. Nabi Musa ya diem lah. Yang ya kan bukan beliau juga yang punya surga. Tapi permintaannya dikabulkan sama Allah. Dikabulkan permintaan perempuan tua itu, dikabulkan. Lalu dikasih tahu makamnya Nabi Yusuf ada di bawah genangan air itu. Jadi nguras dulu, nguras airnya, dikuras, baru digali makamnya jasadnya dapat, bawa keluar baru bisa keluar. Maka ada apa? Ada puasa apa tuh? Ayo, puasa apa? Suatu ketika Nabi jalan-jalan, iki nyapa wong Yahudi kok poso kabeh nyapa? Ya Rasul, sesungguhnya orang-orang Yahudi ini puasa karena apa? Bersyukur dulu Nabi Musa sama Bani Israel diselamatkan dari kejarannya Firaun. Puasa apa? Puasa apa? Asyura. Tanggal berapa? 9, 10, 11. Kejadian tadi itu di 9 Asyura. Nabi Musa muter-muter golek makame Nabi Yusuf tadi itu, kejadiannya di 9 Asyura. Nah ini pentingnya apa? Pentingnya pendahulu, pentingnya awalun. Mas yongko wis akeh umate, awalune aja ditinggal. Sesat gak ketemu dalan ya. Kemudian itu cobaan, dan umat-umat yang lain, umatnya Nabi Nuh dicoba ya. Dicoba dengan apa? Banjir bandang itu baru seperempatnya ya. Banjirnya Nabi Nuh gelombangnya setinggi langit, apa? Setinggi gunung. Ombaknya sak gunung-gunung. Saya pernah nyebrang dari Merak Bakauni itu, ombaknya nggak terlalu besar, tapi cukup membuat kapal itu udah miring sana ke sini. Itu saya sudah pusing mau mabuk. Padahal belum setinggi gunung. Ya, kapalnya Nabi Nuh itu melawan ombak yang tingginya padha karo gunung. Ya, kuwi lek tukange ora profesional ajur kapale. Ya, kapale ajur. Penelitian akhir-akhir dapat penemuan ada baterainya di situ. Baterai yang besar. Baru tahu, saya juga baru tahu. Itu ada penelitian. Diteliti ada baterai yang bisa nyimpen listrik ini. Sekarang zamannya katanya sudah canggih. Saya lihat kiamat 2012 nggak ada yang selamat juga. Kapal hancur semua. Belum ada kapal yang nandingi kapalnya Nabi Nuh ya. Itu diuji. Jadi tidak cukup hanya beriman, amantu billah, enggak cukup. Saya beriman kepada Allah, enggak cukup. Mesti apa? Mesti diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi. Kita juga diuji. Waktu luang,
masa muda itu juga ujian, ya. Itu tidak akan kembali, ya. Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, ya. Jadi ujiannya itu luar biasa. Umat-umat yang terdahulu ujiannya luar biasa. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu amat sangat dekat. Maka ujian, ya, ujian batin, kemudian ujian fisik yang kita terima, ujian mental, ya, ketemu temennya sudah pada sukses, HP-nya sudah Apple Keroa, gak usah sedih, ya, gak usah sedih. Maka berbanggalah kalian dengan status apa? Status santri. Harus bangga. Kenapa? Karena santri itu adalah abdun. Santri itu hamba Allah. Santri ya hamba Allah. Maka pertolongan Allah itu dekat karena Allah dekat. Pertolongan Allah itu akan datang tepat pada waktunya, ya. Maka nikmati saja ujian yang sedang kita jalani, karena kita ini sama-sama menjalani ujiannya masing-masing. Nek sing diuji, ya, dengan keluarganya, diuji dengan nafsunya, macam-macam. Alhamdulillah, sudah waktunya berbuka. Bapak Ibu silahkan dibatalkan dulu puasanya, karena saya tidak bisa membatalkan, ya. Mau gimana? Mau tidak ada apa-apanya ini. Mau dibatalkan lewat mana ini saya? Jazakallah khairan. Ya. Terima kasih. Monggo. Bismillah. Baik, sebagai penutup, ke depan sudah seharusnya kita menyiapkan Ramadan, ya, lebih baik lagi. Sudah seharusnya. Kemudian Ramadan ini mengantarkan kita kepada ketakwaan, yang mana ketika kita telah bisa bertakwa kepada Allah, maka Allah dekat dengan kita. Baik,
Sekian kajian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan istighfar 3 kali, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.